nama saya Rika Lestari dari PGMI 6A dengan NIM 11910824073. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban dari ujian tengah semester dengan mata kuliah pengembangan kurikulum pembelajaran. Soal yang pertama yaitu mengapa kurikulum ini dibutuhkan dalam pendidikan. Nah, kurikulum ini sangatlah mempunyai kedudukan tinggi dalam pendidikan. Mengapa? Karena kurikulum inilah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Bahkan, kurikulum ini juga sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Yang kedua yaitu mengapa diperlukan pergantian kurikulum. Nah, pergantian kurikulum ini merupakan usaha yang disengaja oleh peserta didik, pendidik, ataupun kepala sekolah, pemilik sekolah, orang tua, ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Nah, mengapa perlu diganti? Karena di sini salah satu tujuannya yaitu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum dengan harapan dampak positif dari kurikulum ini dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Soal yang ketiga yaitu bedanya KTSP dengan K13 khususnya di SD ataupun MI. Yang pertama yaitu tingkatan kompetensinya. Nah, pada K13 itu hanya pada keterampilan, kemandirian, serta sikap siswa. Sedangkan pada KTSP hanya pengetahuan dan sikap siswa saja. Yang kedua yaitu pada ekstrakurikulernya. Pada K13 itu pramuka diwajibkan, sedangkan pada KTSP pramuka tidak diwajibkan. Nah, yang ketiga yaitu proses pembelajaran. Pada K13 siswa itu lebih mandiri ataupun lebih aktif, sedangkan pada KTSP gurulah yang lebih aktif. Kemudian pada mata pelajarannya di K13 mata pelajaran itu digabungkan ataupun dibuat secara saintifik melalui buku tema. Sedangkan pada KTSP mata pelajarannya masih memisah antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pada penilaiannya yaitu KTSP hanya menekankan pada pengetahuan saja. Sedangkan pada K13 penilaiannya yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Soal yang keempat yaitu bedanya subjek kurikulum, correlated kurikulum, dan integrated kurikulum. Subjek kurikulum, pada subjek kurikulum ini merupakan kurikulum yang masih kuno, yang masih dipakai hingga sekarang, di mana setiap mata pelajarannya itu disusun secara terpisah dengan satu sama lain. Pada correlated kurikulum, mata pelajarannya disajikan dalam bentuk terpisah-terpisah, tetapi mata pelajarannya dikelompokkan menjadi satu bidang studi. Kemudian integrated kurikulum yaitu pelaksanaannya disusun secara menyeluruh untuk membahas suatu pokok permasalahan tertentu. Nah, itulah perbedaan dari subjek kurikulum, correlated kurikulum, dan integrated kurikulum. Hal yang kelima yaitu mengapa kurikulum di MI ataupun SD di Indonesia menghadapi model tematik integrated. Nah, karena model tematik integrated ini memiliki banyak manfaat, yaitu peserta didik dapat melihat hubungan-hubungan yang lebih bermakna karena materi pembelajarannya lebih berperan sebagai sarana. Kemudian pembelajaran terpadu dapat meningkatkan tarif kecakapan berpikir peserta didik. Nah, itulah jawaban dari soal UTS pengembangan kurikulum pembelajaran. Baiklah, itu yang dapat saya jawab. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.